Kami petani ini maunya punya wakil di Senayan itu yang kami kenal. Yang kami kenal di kampung ini siapa yang akan kami pilih. Suara-suara isu koalisi hampir terlindas oleh sistem pemilihan umum buka apa tertutup. Hasilnya apa? Ketidakpuasan rakyat karena seperti membeli kucing di dalam karung. Hasilnya sekarang misalnya ada yang tidak puas karena pelaksanaannya yang kurang baik, yang dirubah bukan sistemnya, Bung. Sistem yang terbaik adalah sistem terbuka. Oh, ini jangan-jangan ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Susno Duaji. Saya akan mereaksi video politik ya. Mengapa saya tertarik dengan politik? Karena saya ini petani, tinggal di dusun, di kampung. Jadi rakyat jelata. Saya berpikiran bahwa tidak ada suatu aspek kehidupan pun dimanapun yang tidak diatur oleh politik. Masalah ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu diatur oleh politik. Saya sebagai petani, bertani juga tidak terlepas dari politik. Irigasi, persawahan, itu diatur oleh politik. Anggaran untuk perbaikan irigasi itu diatur oleh Senayan. Pupuk subsidi diatur di Jakarta oleh putusan politik. Masalah agama, naik haji, biaya haji diatur oleh putusan politik. Berobat diatur oleh putusan politik. Semua diatur putusan politik. Nah, makanya terkait dengan pemilihan umum itu diatur oleh putusan politik dan melibatkan rakyat, melibatkan petani. Kami petani ini maunya punya wakil di Senayan itu yang kami kenal. Yang kami kenal di kampung ini siapa yang akan kami pilih. Nah, tentunya untuk itu diperlukan sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Seperti sekarang. Ada partai politik yang menggugat, minta supaya pemilihan umum ini untuk legislatif dilakukan secara tertutup pada zaman Orde Baru dulu. Nah, 80% anggota DPR 8 partai politik di DPR mewakili 80% suara pemilih menghendaki terbuka. Ini yang menimbulkan heboh. Sehingga suara-suara isu koalisi hampir terlindas oleh sistem pemilihan umum buka apa tertutup. Mari kita dengar. 8 pimpinan partai politik yang menguasai 80% suara di parlemen kita. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya, bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi, dan kalau dia berbondong-bondong datang ke MK, agak gawat juga MK itu. Bukan kita minta, kan mereka kemarin itu daftar gitu. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka, jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah-rubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dan kita tidak suruh, karena mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan, kalau dia dengan sistem tertutup, dia tidak bisa dipilih. Yang dipilih partai politik. Itu persoalannya. Ini bukan. Jadi jelas, 8 partai dengan 80% suara menghendaki terbuka. Dan pemilu dengan sistem terbuka tidak melanggar konstitusi. Dan pemilu dengan sistem tertutup sudah pernah kita laksanakan. Hasilnya apa? Ketidakpuasan rakyat karena seperti membeli kucing di dalam karung. Tapi kalau sistem terbuka, rakyat bisa memilih siapa yang akan jadi wakilnya. Rakyat tahu siapa calon yang baik, siapa yang tidak.
tentang hasilnya sekarang, misalnya ada yang tidak puas karena pelaksanaannya yang kurang baik, yang dirubah bukan sistemnya, Bung. Yang dirubah adalah hal-hal yang kurang baik supaya diperbaiki. Sistemnya yang sudah baik ini tetap dijalankan, sistem terbuka yang demokratis. Sistem terbuka ini tidak melanggar konstitusi. Kalau memang ada kekurangan, ya kekurangannya yang diperbaiki, bukan sistemnya yang dihapus, dirusak. Kalau rumah ada tikus, bukan rumahnya dibakar, tikusnya yang dipateni. Rumah ada nyamuk, ya nyamuknya yang dipateni. Gimana caranya? Kemudian lagi, tadi dikatakan, kalau MK menuruti sistem sesuai dengan permintaan partai tertentu agar tertutup, akan terjadi gugatan kepada MK minta ganti rugi dan seterusnya. Dan kata bapak-bapak elit-elit politik tadi tidak menutup kemungkinan MK akan digugat, akan berduyun-duyun orang yang pernah mencalonkan diri dan anggota dari partai politik untuk menggugat MK. Ini akan menimbulkan kerawanan. Jadi mohon MK berpihak kepada demokrasi, berpihak kepada rakyat, bahwa sistem tertutup sudah tidak disenangi oleh rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia tidak bisa memilih siapa wakilnya. Sistem yang terbaik adalah sistem terbuka. Dan kalau dilakukan sistem tertutup akan timbul kecurigaan. Ada apa dengan MK yang pemilu sekarang berjalan dengan baik dengan sistem terbuka dan sesuai dengan ajas demokrasi dan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar konstitusi kok. Kok mau dirubah tertutup? Nah, timbul kecurigaan. Oh, ini jangan-jangan ada ini. Oh, jangan-jangan karena Bapak ini ada hubungan dengan ini. Oh, jangan-jangan karena rakyat bebas menafsirkan kok. Negara demokrasi. Tapi kalau MK tetap mengatakan bahwa misalnya mau terbuka mau tertutup ini MK serahkan kepada DPR. Silakan DPR berdebat di Senayan. Kalau mau tertutup, rubah undang-undangnya. Kalau mau terbuka, ya tetap undang-undangnya seperti sekarang. Kalau ada kekurangan, ya undang-undangnya diperbaiki oleh DPR, bukan oleh MK. Jadi carilah keputusan yang membawa kemaslahatan umat, tidak bertentangan dengan demokrasi, tidak bertentangan dengan kehendak rakyat. Ini kita dengar lagi. Kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi. Diskusi ini adalah diskusi sudah hampir 4 bulan dan kami mendorong mengingatkan kepada hakim-hakim MK agar tetap konsekuen dan melihat time frame waktunya agar kita fokus untuk bagaimana ke depan bisa menyelenggarakan perhelatan demokrasi yang beretika. Nah, hampir semua wakil dari parpol, bukan hampir semua wakil parpol bersuara dan menghendaki tetap secara terbuka. Kemudian timing harus diperhatikan. Katanya ini sudah hampir 4 bulan orang menunggu-nunggu gitu. Nggak diputus-putus. Timbul pertanyaan ada apa? Jangan-jangan sudah mendekati waktunya, ini baru diputus, timbul kehebohan, sehingga pemilu tidak bisa dilaksanakan. Oh, pemilu diundur, oh segala macam diundur, AO, ini menimbulkan pertanyaan praduga-praduga yang macam-macam. Dan bebas rakyat berpraduga. Jadi, tolonglah MK berpihak pada demokrasi, berpihak pada rakyat, berpihak pada mayoritas, berpihak kepada kemaslahatan umat. Bahwa pemilu calon legislatif 2024 dan seterusnya diselenggarakan secara terbuka. Dan diserahkan kepada DPR kalau mau merubah secara tertutup dengan merubah undang-undangnya, bukan dengan putusan MK. Demikian suara saya sebagai rakyat jelata, sebagai petani yang peduli kepada masalah politik
karena politik juga menyangkut hajat hidup para petani. Terima kasih. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.